Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas asuransi third party liability diwajibkan pemerintah, manfaat atau masalah. Mari kita simak cuplikan berita ini. Pemirsa, pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor di Indonesia untuk ikut asuransi third party liability atau TPL mulai Januari 2025. Aturan wajib asuransi bagi kendaraan dinilai Wajib punya asuransi. Ikut asuransi third party liability. Asuransi third party liability Asuransi third party liability ini lagi jadi perbincangan hangat di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhammad Iqbal Zainur Rahman, akan memberikan gambaran sebenarnya apa sih asuransi third party liability itu. Oke, kita mulai dulu dari latar belakangnya. Korlantas Polri mencatat sepanjang tahun 2023 telah terjadi kurang lebih 148.000 kasus kecelakaan. Angka ini tuh terus meningkat setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa terjadi peningkatan kecelakaan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan jumlah kendaraan. Lalu, kondisi jalan di Indonesia yang masih sangat kurang baik. Yang ketiga, seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan, maka intensitas kendaraan yang melaju di jalan juga semakin tinggi. Ketiga faktor ini tuh semakin meningkatkan jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Data dari MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia mencatat bahwa sebanyak 77% dari kecelakaan yang terjadi itu melibatkan sepeda motor. Dan hampir 40% dari angka tersebut adalah pengemudi berusia rata-rata 25-40 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa kita nih sebagai mahasiswa itu rentan banget loh terkena kecelakaan di jalanan. Nah, dari data ini juga disebutkan bahwa 40% dari kecelakaan yang ada itu melibatkan kerugian pada pihak ketiga. Dalam kasus-kasus besar, biaya ganti rugi untuk pihak ketiga itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Oke, pemerintah tuh jadi melihat ada beberapa masalah yang dihadapi sekarang. Yang pertama, dari data tadi, kita dapat melihat bahwa tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, adanya beban keuangan yang diemban oleh masyarakat. Dan yang ketiga, karena kecelakaan-kecelakaan itu tidak terjamin dengan asuransi yang jelas, seringkali menjadi tempat ladang korupsi bagi masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita harus membahas beberapa istilah-istilah. Kita harus pahami beberapa istilah dalam asuransi. Yang pertama, ada polis. Polis itu adalah kontrak perjanjian antara perusahaan dengan pemegang polis atau kita sebagai pembeli. Lalu tertanggung. Tertanggung ini adalah pembeli atau pemegang polis. Lalu ada yang ketiga ada penanggung, perusahaan asuransi yang menjual polis. Yang keempat, pihak ketiga, yaitu semua pihak yang bukan tertanggung. Yang kelima, ada resiko sendiri, yaitu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan tertanggung. Dan yang keenam adalah nilai pertanggungan, yaitu batas maksimal nilai ganti rugi. Oke, sebenarnya apa sih asuransi TPL itu? Asuransi Third Party Liability atau dalam bahasa Indonesia-nya TJH3 atau tanggung jawab hukum pihak ketiga adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis apabila mereka bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan kepada pihak ketiga. Fokus utama dari asuransi ini adalah tanggung jawab hukum atas kejadian yang merugikan pihak lain di luar dari pemegang polis itu. Ada dasar hukumnya di Indonesia terkait dengan asuransi TPL ini, yaitu di pasal 1365 KUHP. Disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah itu untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, lalu kita ambil contoh nih studi kasusnya. Kenalin, ini adalah Budi Setiawan, usianya 21 tahun, statusnya adalah mahasiswa. Setiap hari Budi mengendarai sepeda motornya untuk pergi ke kampus, ataupun nongkrong, ataupun kemanapun dia pergi. Suatu hari di tengah jalan, ia menabrak kendaraan milik orang lain yang menyebabkan kendaraan itu rusak. Atau dia menabrak properti milik orang lain seperti pagar ataupun tembok rumah orang. Nah, pemilik properti atau kendaraan yang dirugikan pastinya menuntut ganti rugi kepada si Budi. Apabila Budi tidak memiliki polis asuransi TPL, pastinya dia bingung bagaimana cara dia mengganti kerugian tersebut. Namun, Budi memiliki asuransi TPL, maka dari itu ia melaporkan pengajuan klaim tersebut kepada pihak perusahaan asuransi. Lalu pihak perusahaan asuransi akan mengkonfirmasi status klaim si Budi. Nah, dalam hal ini, pihak asuransi akan membantu dan mediasi ke pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
kita bisa sama-sama simpulkan bahwa asuransi TPL adalah asuransi yang menanggung kerugian dari pihak ketiga atas kelalaian yang kita lakukan. Nah, lalu apa aja sih resiko-resiko apa saja yang dijamin dalam polis ini? Yang pertama, kerusakan atas harta benda. Kerusakan pada properti milik pihak ketiga seperti kendaraan, bangunan, atau barang. Yang kedua, biaya pengobatan, cedera badan, dan atau kematian. Biaya medis, santunan, atau kompensasi bagi pihak ketiga yang mengalami cedera atau kehilangan nyawa akibat dari tindakan pemegang polis, maksimum sebesar nilai pertanggungan. Yang ketiga, biaya hukum atau ahli. Jika terjadi tuntutan hukum, biaya pengacara dan pengadilan juga dapat ditanggung oleh polis TPL hingga 10% dari nilai pertanggungannya. Nah, penyebab resiko yang dijamin ini apa? Yang pertama, penyebab dari tabrakan. Kejadian kecelakaan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok. Yang kedua, karena kebakaran, termasuk dari kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan, lalu kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan atau alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran. Yang keempat, dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Nah, kita akan simulasi nih, sebenarnya besaran biayanya untuk asuransi TPL itu berapa? Sebenarnya untuk besaran biayanya itu sudah diatur dalam SE OJK nomor 6 tahun 2017. Di sini untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kendaraan penumpang dan sepeda motor dengan uang pertanggungan hingga 25 juta rupiah, besaran preminya adalah 1% dari uang pertanggungan tersebut. Misalkan, Budi memiliki asuransi TPL dengan uang pertanggungan 25 juta. Maka biaya tahunan yang harus dibayarkan Budi adalah 25 juta dikali 1% atau 250.000 per tahunnya. Kita juga harus memperhatikan ada beberapa pengecualian dalam jaminannya. Yang pertama, penggunaan kendaraan tidak sesuai untuk peruntukan, seperti memberi pelajaran mengemudi, perlombaan, pawai kampanye, atau tunjuk rasa, dan tindak kejahatan. Lalu, yang kedua adalah perbuatan tertentu seperti penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya, pencurian atau perbuatan jahat. Yang ketiga, pengecualian karena kondisi kendaraan, seperti melebihi muatan yang melebihi kapasitas yang ditetapkan pabrikan. Dan pengecualian yang keempat adalah apabila kendaraan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM. Nah, selanjutnya, dalam buku 4 perasuransian OJK, setelah kita paham nih bahwa tadi definisinya apa, jaminannya apa, lalu bagaimana prosedur mengajukan klaimnya? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan klaim untuk asuransi, yang pertama adalah kita harus segera nih memberitahu atau melaporkan kejadian kecelakaan klaim kepada penanggung, lalu melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan, lalu membuat foto dokumentasi, yang keempat melaporkan musibah tersebut kepada pihak yang berwajib, yang kelima tidak melakukan perbaikan apapun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah membantu penanggung atau surveyor dalam rangka melakukan survei klaim. Dokumen-dokumen klaim yang perlu disiapkan, yang pertama ada polis asli, yang kedua ada rincian kerugian, berikut besarnya jumlah nilai tuntutan ganti rugi, yang ketiga foto mengenai kerusakan atau kerugian yang terjadi, yang keempat dokumen-dokumen lain yang diminta oleh penanggung secara wajar. Nah, lalu setelah kita paham nih, sebenarnya apa sih manfaatnya? Buat Budi ada beberapa manfaat nih. Yang pertama, Budi mendapatkan perlindungan finansial. Budi nggak lagi takut akan kehabisan uang jajan atau harus merepotkan orang tua di kampung halaman karena kelalaian yang Budi perbuat. Asuransi yang akan menanggung kerugian yang Budi terima. Lalu harganya murah. Budi nggak perlu takut tentang beban biaya yang akan diterima karena sudah dapat dipastikan biaya preminya itu murah. Lalu, Budi akan mendapatkan keamanan psikologis. Dengan asuransi TPL itu dapat memberikan kita rasa tenang saat kita mau mengendarai kendaraan. Lalu manfaatnya untuk pemerintah apa? Yang pertama, mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan asuransi TPL dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung kerugian. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan hukum. Dengan TPL dapat mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi aturan hukum, khususnya yang terkait dengan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Lalu, manfaat yang ketiga adalah citra pemerintah yang proaktif. Dengan mewajibkan TPL, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat sekaligus menciptakan sistem yang lebih adil dalam menangani kerugian pihak ketiga. Namun demikian, asuransi TPL ini masih menjadi asuransi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Kita sebagai mahasiswa ini perlu mengawasi pemerintah dalam mengambil tindak
dalam mengambil kebijakan-kebijakan nantinya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah siapa yang akan mengelola, lembaga apa, apakah tergabung dalam jasa harja atau bagaimana. Lalu, bagaimana mekanisme seleksinya? Apakah diwajibkan untuk seluruh orang atau bagaimana dengan orang yang sudah memiliki asuransi TPL dari kredit kendaraannya? Lalu, berapa harganya? Apakah sudah sesuai dengan kemampuan kita? Lalu, bagaimana komunikasinya? Ini yang paling penting karena pemerintah itu harus melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat agar masyarakat ini nggak menilai asuransi TPL ini sebagai beban, tapi sebagai manfaat. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk bagi dua penanya yang ingin bertanya. Silakan raise hand dan perkenalkan diri. Halo, saya mau bertanya. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Jafar Abani Zain dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sebagai pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa, bagaimana relevansi TPL dalam kehidupan sehari-hari kita? Terima kasih. Oke, makasih Dava pertanyaannya. Ini menarik banget. Kenapa saya akhirnya bawa topik ini kepada sasaran targetnya adalah mahasiswa? Karena sebenarnya TPL ini tuh sangat relevan karena terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil contoh misalkan, kita sebagai mahasiswa nih hampir setiap hari kita menggunakan kendaraan untuk baik itu pergi kampus ataupun nongkrong. Nah, selama perjalanan itu pastinya ada resiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya TPL ini, dapat melindungi kita dari kemungkinan resiko tersebut. Nah, pastinya nanti mahasiswa ini akan merasa lebih terlindungi dengan adanya program baru dari pemerintah ini. Dan kenapa ini sangat relevan juga, karena penting untuk kita sebagai mahasiswa ini sadar akan resiko-resiko tersebut dan kita paham bahwa manfaat-manfaat dari program yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin kayak gitu jawabannya, Dava. Mungkin ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Dita Cahaya Javada dari Universitas Terbuka. Saya ingin bertanya, misalkan saya mengajukan klaim, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai proses pengajuan klaim saya diterima oleh pihak asuransi? Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih pertanyaannya, Dita. Kayaknya Dita ini udah mulai tertarik untuk beli asuransinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan si Dita ini sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk berapa lama sih sebenarnya waktu yang diperlukan biar klaim kita ini bisa dibayar oleh pihak asuransi. Bisa seperti itu kayak lokasi kamu mengalami kecelakaan itu di mana, lalu kelengkapan dokumen pengajuan klaim kamu, dan faktor-faktor lainnya. Tapi yang tertuang dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, waktu maksimal perusahaan itu wajib membayarkan ganti rugi adalah 30 hari kalender semenjak adanya kesepakatan tentang besaran biaya ganti ruginya. Mungkin seperti itu Dita jawabannya. Nah, karena udah mungkin dari Dita udah terjawab pertanyaannya. Sudah, terima kasih. Oke, karena sudah dua penanya, akhir kata saya pengen menyampaikan beberapa kalimat. Asuransi bukanlah beban ataupun masalah, melainkan merupakan pelindung kita ketika terjadi bencana. Sekian dari saya, semoga dapat membawa insight baru tentang asuransi third party liability di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.